Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Imaluddin Agus. Pada video kali ini kita akan coba membahas terkait dengan GeoGebra. Kita mengenal lebih dekat apa itu GeoGebra, dan menu-menu apa dan tools-tools apa yang ada di dalam GeoGebra. Nah, untuk membuka aplikasi GeoGebra, kita cukup klik 2 kali ya icon ini. Nanti akan muncul tampilan seperti berikut ya. Nah, inilah tampilan atau view dari GeoGebra itu sendiri. Jadi, yang saya gunakan saat ini adalah GeoGebra Classic 5 ya, yang mana di dalam GeoGebra itu ada banyak hal yang perlu kita lakukan, mulai kita mengkonstruksi, mulai kita menggambar, mulai kita menyelesaikan persoalan-persoalan matematika. Nah, di dalam GeoGebra terbagi menjadi beberapa bagian. Yang bagian ini namanya adalah bar ya atau menu bar. Kemudian yang bagian ini namanya adalah tools ya. Jadi ini semua tools. Kemudian yang bagian di sini kalau ini kita klik maka muncul namanya perspektif ya. Jadi ini adalah perspektif. Kemudian selanjutnya ada namanya input bar. Nah, di bagian input bar ini kita gunakan untuk menginput sesuatu yang ingin kita tampilkan pada GeoGebra kita. Baik, saya mulai penjelasan kita dengan apa saja sih yang ada di menu bar. Kita mulai dari file. Nah, di dalam file itu ada new windows ya. Artinya new windows ini berarti kita membuka tampilan baru ya dari GeoGebra itu sendiri, atau Anda bisa lakukan dengan menekan tombol Ctrl plus N secara bersamaan. Kemudian open berarti kita ingin membuka dokumen GeoGebra yang telah ada sebelumnya ya sama semua. Kemudian ini untuk menyimpan baik simpan biasa ataupun save as. Kemudian yang selanjutnya share dan export ini adalah untuk men-share atau membagikan atau untuk mengekspor. Kemudian selanjutnya adalah print preview untuk menampilkan ya. Kemudian dan yang bagian terakhir ini adalah untuk menutup halaman dari GeoGebra. Kemudian selanjutnya adalah edit. Nah, di dalam edit itu kurang lebih hampir mirip dengan pada Microsoft ya, yaitu ada undo, redo, copy, paste, kemudian ada grafik ya, kemudian insert image from artinya kita memasukkan gambar di dalam GeoGebra. Kemudian yang ini kita melakukan pengaturan pada GeoGebra. Kemudian yang ini kita memilih seluruh objek yang ada di dalam GeoGebra. Kemudian selanjutnya adalah view. Nah, di dalam view ini sama dengan perspektif tadi ya. View itu adalah berkaitan dengan tampilan-tampilan yang akan muncul di GeoGebra. Jadi ada aljabar, ada spreadsheet, ada CAS, ada grafis ya, ada grafis 2 dimensi, ada 3 dimensi, konstruksi, ini ada probability ya, kemudian keyboardnya, input barnya, layoutnya, pengaturan dan refresh view ya. Jadi kalau kita misalkan kita ingin menggunakan 3 dimensi, maka tinggal kita klik 3 dimensi, maka yang akan muncul adalah 3 dimensi, atau bisa kita menggunakan perspektif yang ini ya. Oke, nah ini sudah muncul 3 dimensi, tadi kita sudah mengklik, atau kita bisa munculkan di sini ya, namanya perspektif, ada grafik, ada CAS, geometri, 3 dimensi, spreadsheet, dan probability. Oke, kemudian kita coba kembali ke awal tadi ya, kita kembali ke awal ke sini ya. Setelah view kita masuk pada option. Apa saja yang ada di option? Ada rounding ya. Ini berguna untuk nilai tempat ya. Kemudian ini labeling, ini ukuran huruf. Kemudian yang ini bahasa yang digunakan, ini pengaturan lanjutan. Kalau ini pengaturan penyimpanan, dan yang ini adalah restore default setting ya. Oke, selanjutnya di bagian tools. Nah, tools ini lebih kepada pengaturan toolsnya ya. Kemudian window ya, kemudian help dan lain sebagainya. Yang akan sering kita gunakan adalah toolbar yang ini ya. Jadi kita mulai dari ini.
Di sini ada move, berfungsi untuk memindahkan, ya. Kemudian yang ini move around point, artinya kita memindahkan objek di sekitaran titik, ya. Ini akan kita gunakan, yang ini agak jarang kita gunakan, ya. Kemudian selanjutnya bagian point. Nah, ini point atau titik, ini ketika kita ingin membuat titik, kemudian yang ini kita membuat titik di dalam objek. Kalau yang ini kita membuat titik juga, ya. Kemudian yang ini kita membuat titik potong, ya, titik potong. Kemudian yang ini kita ingin membuat titik di antara dua titik atau midpoint, ya, atau center. Kemudian ini bilangan kompleks, ini eksterum, ini roots, ya, dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk pada garis. Ini garis, ini segmen dengan panjang yang diberikan. Jadi kalau yang ini segmennya kita tinggal tarik saja. Kalau yang ini setelah kita klik, kita bisa menentukan berapa panjang yang ingin kita butuhkan. Kemudian ini ray, ini polyline, ini vektor, ya. Kemudian ini vektor dari suatu titik, ya. Selanjutnya kita masuk pada ini perpendicular line, artinya garis yang saling tegak lurus. Kemudian ini parallel line, yaitu garis yang sejajar atau paralel. Ini perpendicular bisector, berarti tegak lurus, ya, tegak lurus juga. Kemudian ini angle bisector, ini tangents, polar of atau diameter line, ya. Kemudian ini base fit line, ya, ini locus. Nah, yang akan sering kita gunakan itu adalah ini untuk mengkonstruksi bangun datar. Jadi ini yaitu perpendicular line, kemudian parallel line, ya. Ini akan sering kita gunakan. Selanjutnya kita masuk pada poligon. Ini regular polygon, ini rigid polygon, dan vector polygon, ya. Jadi ini untuk menggambar daerah, ya, daerah, misalkan daerah dari bangun datar, maka kita menggunakan poligon. Selanjutnya kita masuk pada lingkaran. Yang ini lingkaran dengan titik pusat tertentu, kemudian yang ini lingkaran dengan radius tertentu, ini kompas, kemudian ini lingkaran dengan 3 titik, dan seterusnya, ya. Yang akan kita sering gunakan adalah ini dan ini, ya, dua ini, gitu. Kemudian selanjutnya ini elips kurang lebih seperti ini, ya. Ini digunakan untuk menggambar elips. Ini untuk pembahasan kita tidak akan kita gunakan sama sekali. Nah, selanjutnya yang sering akan kita gunakan juga adalah ini kita menggambar sudut, ya. Kemudian yang ini adalah menggambar sudut dengan ukuran tertentu. Kalau yang ini untuk menentukan panjang, ya, panjang atau lebar dari suatu garis. Kemudian ini menentukan luas wilayah atau luas daerah. Kemudian yang ini untuk tangents, kemudian ini untuk memasukkan list, ini untuk memasukkan relasi, ini untuk function inspector. Nah, yang akan sering kita gunakan adalah ini, kemudian yang ini, kemudian ini, ya. Kemudian kita boleh jadi kita masuk sampai pada list, ya. Selanjutnya ini berkaitan dengan refleksi, dilatasi, rotasi, ya, dan translasi, ya. Jadi ini kalau kita berbicara pergeseran, kemudian pencerminan, ya, kemudian rotasi, maka tools-tools ini yang akan kita sering gunakan. Kemudian selanjutnya, nah, yang ini namanya, yang pertama adalah slider. Jadi fungsi yang kemarin itu untuk men-slide, ya, kita slide. Kemudian yang ini untuk memasukkan teks. Kemudian yang ini untuk memasukkan gambar. Ini kita memasukkan button. Kemudian yang ini kita masukkan checkbox, ya. Kemudian yang terakhir adalah kita ingin memasukkan input box di dalam lembar kerja GeoGebra klasik ini. Dan yang terakhir ini adalah move, ya, digunakan untuk memudahkan grafik, ya. Kemudian yang ini zoom in untuk memperbesar, zoom out untuk memperkecil, yang ini untuk memunculkan atau menghilangkan objek. Kemudian yang ini untuk memunculkan atau menghilangkan label. Kalau ini untuk copy visual style, dan yang terakhir adalah delete. Nah, perlu saya jelaskan pula di bagian perspektif ini, misalkan ini grafik, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau yang ini
berkaitan dengan kalkulator ya. Jadi nanti ada sesuatu yang bisa kita input di sini. Kemudian selanjutnya yang ini berkaitan dengan geometri ya. Oke. Itu berkaitan dengan geometri. Kemudian yang ini dia grafik 3 dimensi yang seperti saya tayangkan tadi ya. Ini 3 dimensi. Kemudian selanjutnya yang paling terakhir adalah probability. Yang ini dulu ya, spreadsheet. Tampilannya adalah seperti ini. Oke, modelnya mirip-mirip dengan Excel ya. Digunakan untuk menginput nilai-nilai di dalam. Kemudian yang terakhir adalah probability, kita gunakan untuk menganalisis ya. Kita gunakan untuk menganalisis statistik ya. Nah, fokus kita pada kesempatan hari ini mungkin pada grafik, geometri dan 3 dimensi saja. Nah, pada kesempatan hari ini atau pada video kali ini saya akan coba membahas terkait dengan bagaimana kita bisa membedakan antara menggambar dan mengkonstruksi. Ya, coba saya ingin perlihatkan ke Anda, kita coba menggambar. Misalkan ini saya coba geser dulu. Kita akan menggambar segitiga siku-siku misalkan. Kita menggunakan poligon. Ini namanya menggambar ya. Semua kemudian saya titik di sini atau supaya kelihatan tegak misalkan saya menggunakan ini ya. Misalkan di sini titiknya berarti di 2, kemudian di titik 0, 0,0, kemudian di titik 2 lagi misalkan ya, kemudian saya kembalikan ke sana. Nah, secara kasat mata Anda melihat bahwa oh ini adalah segitiga siku-siku yang digambar, bukan yang dikonstruksi. Kenapa? Saya katakan ini yang digambar, bukan yang dikonstruksi. Kalau yang dikonstruksi, ketika kita geser, maka bentuknya tidak akan pernah berubah. Sebagai contoh misalkan ini. Saya coba geser, ya. Saya coba geser, yang ini. Coba lihat, saya tempatkan kursor, apa yang terjadi. Ini masih tetap, ya. Ini juga. Nah, coba bayangkan yang ini. Ya. Bentuknya kalau kita geser, itu bukan lagi sama dengan segitiga siku-siku, yang mana salah satu ciri khas dari segitiga siku-siku itu adalah salah satu sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Inilah yang akan membedakan nantinya dengan konstruksi ya. Kalau gambar itu memang bentuknya secara kasat mata itu sama dengan bangun datar yang kita kehendaki, tetapi ketika kita geser maka bangun tersebut tidak persis ya. Kita ketika kita geser itu mengalami perubahan dari bentuk asalnya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengkonstruksi bangun datar? Sebagai contoh saya akan menjelaskan terkait dengan cara mengkonstruksi segitiga siku-siku. Nah, untuk bisa mengkonstruksi segitiga siku-siku, maka kita harus mengetahui sifat-sifat dari segitiga siku-siku itu tersebut. Salah satu kata kuncinya ada pada salah satu sudutnya adalah siku-siku atau 90 derajat. Maka kita harus konstruksi berdasarkan sifat-sifat tersebut. Kalau dia 90 derajat, itu artinya apa? Akan ada dua garis ya, akan ada dua garis yang saling tegak lurus. Makanya kita akan coba menggambar dengan menggunakan sifat-sifat tersebut. Berarti kita menuju ke tools garis ya. Kita buat garis lain, kita pilih. Kemudian kita klik di sembarang titik ya. Oke, seperti ini. Kemudian untuk menggambar segitiga siku-siku tadi, maka kita harus punya dua garis yang saling tegak lurus. Maka kita menggunakan ini. Kita pilih perpendicular line atau garis yang saling tegak lurus. Kita klik, kemudian kita klik satu kali di garis di mana garis tersebut akan tegak. Ya, kita klik satu kali, kemudian kita tarik di titik mana kita tempatkan. Kemudian diklik. Nah, selanjutnya kita ini kita sudah buat dua garis yang saling tegak lurus. Maka selanjutnya kita buat titik di sini atau poin ya. Untuk membuat poin kita ke poin, kemudian kita pilih ini.
poin, ya. Kemudian poinnya kita tempatkan di dalam garis ini, ya. Misalkan di sini. Oke. Sudah ya. Kemudian kita coba geser dulu poinnya, kita move, ya. Kita coba geser apakah dia berpindah. Oke. Ternyata memang sudah garis tersebut, poin tersebut atau titik tersebut berada di dalam garis garis X, ya. Garis yang ini, ya. Ya, garis X, ya. Ini sudah ada. Oke, sekarang kita tinggal buat daerahnya. Nah, untuk membuat daerah dari segitiga siku-siku, maka kita menggunakan yang namanya poligon, ya. Kita menggunakan poligon yang ini, kemudian kita klik di titik-titiknya, ya. Oke, kita klik di titik-titiknya. Kemudian, karena yang kita inginkan hanya segitiga siku-siku, maka garis-garis bantu ini kita bisa hilangkan dengan cara apa? Kita tinggal tempatkan kursor di sini, kemudian kita klik kanan, kemudian muncul kita show object atau hidden object. Kita klik, sama lagi klik kanan, kemudian kita show objeknya kita hilangkan. Sehingga bangun segitiga siku-siku sudah selesai kita konstruksi. Nah, kita bisa lihat bedanya. Saya coba move, saya coba pindahkan, ya. Kalau yang ini kita move, yang terjadi adalah bentuknya lagi tidak menyerupai segitiga siku-siku. Yang mana kalau segitiga siku-siku itu identik dengan salah satu sudutnya adalah siku-siku. Coba saya munculkan sudut dulu di sini, kita pakai angle, kemudian kita klik, ya. Kita klik di sini, kemudian di sini. Oke, ini 90 derajat, tetapi kalau ketika saya geser, maka ini tidak lagi, ya, 90 derajat. Artinya bahwa memang kalau kita hanya sekedar menggunakan poligon, maka gambarnya tidak sesuai dengan sifat-sifat bangun yang ingin kita konstruksi. Berbeda kalau dengan ini, ya. Kita coba buat juga sudutnya. Misalkan kita klik, ya. Kita klik di sini. Ini sudutnya, ya. Kemudian ini. Kemudian ini, ya. Oke, sudutnya sudah ada, di mana salah satunya adalah 90 derajat. Kita coba geser. Kita coba move, ya. Apa yang terjadi? Kita coba geser titik-titik ini, maka kita putar, ya, kita perbesar, kita perkecil pun, maka tetap bentuknya dia segitiga siku-siku. Tidak berubah menjadi nih, ya. Menjadi segitiga sebarang, ya. Gitu. Oke, kalau yang ini kan yang awalnya siku-siku berubah menjadi bukan siku-siku, ya. Nah, sementara kalau kita konstruksi, kita putar bagaimanapun, kita ambil dari sisi manapun, kita perbesar, ya, maka hasilnya tetap dia siku-siku. Misalkan ini kita putar bagaimanapun, maka hasilnya adalah siku-siku. Itulah perbedaan kita menggambar, kita melukis dengan kita mengkonstruksi. Kalau kita mengkonstruksi, maka itu berdasarkan sifat-sifat dari bangun yang hendak kita konstruksi. Nah, sebagai latihan untuk Anda, saya meminta Anda untuk mengkonstruksi, ya. Jadi ini pertama Anda menggambar dulu, kemudian Anda mengkonstruksi bangun segitiga yang lainnya, yaitu yang pertama adalah Anda konstruksi bangun segitiga sama sisi, dan yang kedua Anda mengkonstruksi segitiga sama kaki, ya. Kalau sama sisi artinya sisinya sama dan sudutnya 60 derajat, ya. Kemudian kalau sama kaki berarti ada dua sudut yang sama, ya. Silakan Anda konstruksi dan Anda kirim di Google Classroom yang telah disediakan. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan terkait dengan pengenalan saat ini. Insya Allah kita akan lanjut dengan video-video berikutnya masih terkait dengan GeoGebra. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.